Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, memberikan respons tak terduga pasca ban kapten yang biasa ia kenakan diberikan ke Asnawi Mangkualam saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Jay Idzes dikenal sebagai kapten timnas Indonesia sejak bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek berusia 24 tahun itu pertama kali ditunjuk sebagai kapten saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dan berlanjut hingga laga kontra Australia dan Bahrain. Namun saat timnas Indonesia melakoni laga keempat grup C melawan China, ban kapten yang biasa melingkar di lengan kiri Jay Idzes berpindah ke lengan kiri Asnawi Mangkualam. Hal ini tak lepas dari keputusan Shin Tae-yong yang menunjuk Asnawi sebagai starter di pos wingback kanan. Hal ini pun menuai perdebatan di kalangan pendukung timnas Indonesia. Banyak yang menilai Jay Idzes jauh lebih layak dan cakap sebagai kapten karena jiwa kepemimpinannya. Di tengah perdebatan itu, manajer timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan respons Jay Idzes pasca ban kaptennya dicopot dan diberikan ke Asnawi. Siapa sangka, bek Venezia itu justru tak tersinggung dan dengan ikhlas memberikan Asnawi kesempatan untuk kembali menjabat sebagai kapten. Saya tanya langsung sama Jay, kamu gimana kaptennya Asnawi? Oh nggak apa-apa mas, kita kasih kesempatan Asnawi, kata Sumarji. Sumarji pun kemudian menambahkan jika Jay Idzes punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Bahkan Sumarji menyebut dirinya tak segan bertanya kepada Jay Idzes soal cara agar pemain timnas Indonesia kompak. Penyerang Volendam U21 Mauro Zijlstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNA. Ia bersedia membela timnas Indonesia. Pengakuan itu diutarakan Mauro saat menjadi bintang tamu podcast Dan Deal. Mauro mengaku sedang mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi WNI. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro berencana datang ke Indonesia. Sebagaimana proses yang dijalani pendahulunya, biasanya pemain datang untuk menjalani wawancara hingga tes kesehatan. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan. Dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Nama Mauro muncul ke permukaan sejak pertengahan tahun ini sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi pos striker yang membutuhkan sosok ideal. Mauro lahir di Belanda pada 9 November 2004. Postur pemain berusia 19 tahun itu lumayan tinggi, yakni 1,88 meter yang terbilang ideal buat menjadi ujung tombak. Ia juga tampil tajam saat ditempatkan di posisi gelandang serang. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 assist dari 9 laga yang dilakoninya. Nama Ryan Flamingo belakangan ini menjadi viral di tanah air lantaran ia disebut-sebut masih memiliki darah Indonesia. Saat ditelusuri, ternyata Ryan Flamingo memiliki nilai pasar yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pemain naturalisasi yang sudah ada. Ryan Flamingo menjadi ramai diperbincangkan setelah salah satu media Belanda, yaitu Voetbal Primeur, mengulas beberapa nama pesepak bola yang masih bisa menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media tersebut menyebut nama Ryan Flamingo. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo, ujar Denny van Laar di siniar Voetbal Primeur. Tak disangka, pemain PSV Eindhoven itu pun memberi kode ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pasalnya, pemain berusia 21 tahun itu membubuhkan bendera merah putih di kolom komentar Voetbal Primeur. Kode Ryan ini pun disambut antusias oleh netizen tanah air. Bahkan, sebuah media nasional menyebut netizen membujuk Ryan Flamingo untuk membela timnas Indonesia. Andai Ryan Flamingo benar-benar menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia, maka ia akan menjadi pemain termahal di skuad Garuda, bahkan lebih mahal dari Mees Hilgers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Posisi timnas Indonesia saat ini terbilang krusial. Timnas Indonesia menyisakan 6 pertandingan di grup C. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, pasukan Shin Tae-yong wajib bisa meraih kemenangan di laga sisa. Erick Thohir mengaku sudah bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong pasca kekalahan pertama timnas Indonesia dari Cina. Kekalahan yang membuat pelatih Korsel itu banjir kritikan. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius bicara soal target timnas Indonesia untuk minimal menempati 4 besar di grup C, kata Erick Thohir kepada awak media. Ditegaskan oleh Erick Thohir, untuk bisa mewujudkan target itu, Shin Tae-yong harus bisa mempersiapkan tim dan taktik sebaik mungkin. Erick bilang bahwa PSSI di posisi akan selalu berikan dukungan semaksimal mungkin untuk kebutuhan timnas Indonesia. Erick singgung bahwa stabilitas tim yang sudah terbangun harus bisa dipertahankan. Sebelumnya, Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal suara-suara sumbang di platform sosial media yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Arya menegaskan untuk semua pihak termasuk para pendukung untuk satu suara mendukung Shin Tae-yong jangan mau terpecah-pecah. Ada kabar baik di tengah proses naturalisasi Kevin Dix yang sedang berlangsung lantaran ada satu pemain berstatus wonderkid yang memberi sinyal positif. Dia adalah Miliano Jonathans, pemain yang masih muda dan memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya asli orang Depok. Kini, Jonathans aktif sebagai pemain sayap andalan di klub Vitesse Arnhem yang mentas di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Baru-baru ini diketahui bahwa keluarga besar Miliano yang tinggal di tanah air memberikan izin kepada pemain 20 tahun itu untuk gabung bersama Indonesia. Terutama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Miliano bisa main untuk PSSI, ujar Willy Jonathans yang merupakan paman dari Miliano Jonathans. Miliano memang asli Depok karena ada garis keturunan dan darah yang mengalir di dalam dirinya. Kendati demikian, ia lahir dan besar di Belanda, tepatnya di wilayah Arnhem. Pun, pemain Vitesse ini juga pernah kedapatan memberikan komentar terkait dirinya, yang memang asli kota Depok melalui Instagram pribadinya. "Gua asli Jalan Pemuda bang," tulis Miliano. Sekadar informasi, Jalan Pemuda itu asli ada di Depok. Lebih tepatnya berdekatan dengan wilayah kantor wali kota. Memang Miliano sangat eligible buat menjalani proses naturalisasi, sebab tidak melanggar aturan FIFA yang menjadi patokan utama bagi pemain diaspora untuk alih kewarganegaraan. Sementara itu, pemain sayap 20 tahun ini belum pernah sekalipun tercatat membela timnas Belanda. Saat ini dirinya hanya fokus dalam turnamen Keukenkampioen Divisie. Tentu sudah jelas sekali bahwa Miliano bisa untuk diboyong oleh PSSI via naturalisasi, sebab ada alasan kuat untuk membawa dua ke dalam skuad Shin Tae-yong. Jayden Oosterwolde digadang-gadang bakal menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Nama Jayden Oosterwolde belakangan menjadi perbincangan usai dirinya berhadapan dengan Maes Hilgers di Liga Eropa antara FC Twente versus Fenerbahce, Jumat lusa kemarin. Usai saling bertarung di lapangan membela klub masing-masing, keduanya tampak akrab saat bercengkrama pasca laga. Bahkan di luar lapangan, tampak ibu Maes Hilgers, Linda Tombeng, terlihat akrab saat berfoto dengan Jayden. Hal ini memancing reaksi netizen di jagat maya. Banyak netizen tanah air meminta ibu Maes Hilgers agar mengajak Jayden membela timnas Indonesia seperti halnya putranya. Dari pertemuan tersebut muncul spekulasi jika Jayden bisa saja diajak membela timnas Indonesia karena berteman baik dengan Maes Hilgers dan keluarganya. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001 atau saat ini berusia 23 tahun. Tak banyak informasi mengenai asal-usul. Hanya saja disebutkan jika Jayden memiliki darah keturunan Suriname dan Indonesia.